Haleluya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang hadir di tempat ini, kita pasti rindu untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh melewati sepanjang minggu ini. Dan apapun itu, apapun yang terjadi, baik dalam suka maupun duka, jangan sampai membuat kita berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita mau mengawali ibadah pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan umat-Mu di tempat ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi satu pujian dan penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam karya-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab
buat Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Mari jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Irapa syikira la papa papa la papa papa. Ora la pa syikira la papa 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 la pa syikira la. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala bahwa Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari
Jemaat Tuhan masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Yang masih kuat memuji Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Biarlah setiap yang bernafas Tuhan memuji dan memuliakan Engkau, haleluya. Kita percaya hanya firman Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan. Hanya firman yang dapat memberikan kita pengharapan. Itu sebabnya mari kita perlu firman Tuhan. Karena hanya firman-Lah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita semua.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Nyanyikan pujiannya dengan namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
baik. Berfirmanlah Tuhan hari ini kepada kami semua yang hadir. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu untuk kami semua. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Sebagaimana pujian yang baru kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku ada di dalam Engkau. Karena firman-Mu tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Nya tidak berubah karena yang punya firman juga tidak berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah kemarin, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia hadir pada pagi hari ini. Tema khotbah hari ini Minggu 31 Oktober 2021. Mau dengar apa? Mau dengar apa? Apa artinya mau dengar apa? Artinya apa yang mau kita dengar? Apa yang mau saudara dengar? Apa yang saya mau dengar? Jelasnya, apakah yang kita mau dengar ini sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menakutkan? Sesuatu yang membangun atau sesuatu yang merobohkan? Sesuatu yang menguatkan atau sesuatu yang melemahkan? Jadi kita mau dengar apa? Tergantung apa yang kita mau dengar. Bukan apa yang kita dengar, tapi tergantung apa yang kita mau dengar. Jadi tergantung kita, tergantung pribadi. Tergantung orangnya. Apakah yang dia mau dengar, bukan apa yang dia sedang dengar. Berarti yang pertama itu tergantung yang mau dengar. Tergantung saya mau dengar apa? Tergantung saudara mau dengar apa? Tergantung kita mau dengar apa? Artinya pribadi kita. Kita sendirilah yang menentukan apa yang kita mau dengar. Kita pasti tahu di mana-mana kita mendengar, pasti kita mendengar sesuatu yang bisa menakutkan, membingungkan, dan sebagainya. Tapi apakah yang kita mau dengar? Itu berarti yang pertama tergantung kita, tergantung pribadi, tergantung orangnya. Yang kedua tergantung telinganya. Tergantung telinganya. Apakah dia punya telinga yang sehat atau telinga yang sakit? Pasti telinga yang sakit dia tidak bisa mendengar hal-hal yang membuat dia kesakitan. Jadi harus punya telinga yang sehat. Kalau kita mau dengar yang sehat, sehat buat hati kita, itu membuat hati kita sehat. Tapi kalau kita mau mendengar yang lain, itu membuat kita tidak sehat hati kita sakit hati. Jadi kalau begitu kita melihat, seseorang itu perlu memiliki telinga yang sehat. Telinga yang sehat. Artinya mau mendengar suara sekecil apapun dan selembut apapun. Jadi kita mengerti kita semua punya telinga, dan kita pasti bisa mendengar karena kita punya telinga. Sekecil apapun, selembut apapun. Jelasnya orang akan mampu mendengar, orang mampu menangkap sesuatu melalui telinganya, kemudian dia saring, filter, saring tentu dengan hati. Tidak bisa dipungkiri kita ada di dunia banyak hal yang kita dengar. Nah begitu pula secara rohani. Kita bisa mendengar suara Tuhan atau suara yang lain, suara hati kita. Kita akan mampu mendengar suara Tuhan dengan baik kalau kita punya telinga rohani yang baik. Kalau kita punya telinga rohani yang baik, maka kita bisa mendengar dengan baik suara Tuhan. Nah, untuk memiliki telinga yang baik, telinga yang sehat, telinga rohani yang baik, perlu pelatihan atau perlu dilatih. Dilatih apa? Dilatih kepekaannya. Sehingga orang bisa mendengar dan memilah. Kalau dia mendengar sesuatu, dia bisa memilah apakah yang dia dengar itu membangun rohaninya atau tidak.
atau justru mengkuatkan dagingnya. Nah, kalau orang itu kuat rohnya, maka dia tidak akan mampu terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Sekali lagi kita bisa mendengar apa yang kita mau dengar, bukan apa yang kita dengar. Kita pasti mendengar hal-hal itu tanpa kita mau mendengar, bisa mendengar sesuatu di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita dengar. Tapi apakah yang kita mau dengar? Sesuatu yang membangun atau sesuatu yang merobohkan? Sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menyenangkan? Tergantung pribadi kita. Nah, kita bisa melihat, saudara, kenapa ada orang-orang yang mudah panas. Orang bisa panas hati karena dia mendengar. Orang mudah tersinggung karena dia mendengar sesuatu yang sumbang terhadap orang lain. Dia merasa tidak terima dengan orang lain yang dia tahu, lalu dia panas hati, apalagi tentang dirinya sendiri. Pasti dia tidak akan bisa terima, dan itu perlu dilatih. Nah, kita melihat orang-orang yang tidak mau dilatih. Kita lihat Raja Saul. Raja Saul waktu dia dengar Daud dipuji-puji, dikatakan Daud katakan berlaksa-laksa, sedang Saul cuma beribu-ribu menangnya melawan musuh dalam peperangan, lalu hatinya mulai panas, timbul kedengkian. Daud ada pada waktu itu, sebab orang menyambut dia menari-nari, Saul mendengar. Tapi apa yang Daud mau dengar? Daud bukan mau dengar pujian supaya dia tinggi hati, dia bangga dengan dirinya, tidak. Tapi berbeda dengan Saul. Saul tidak mau dilatih telinganya. Itu Saul. Ada banyak contoh. Saudara Yusuf, waktu mendengar apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf, saudara Yusuf benci terhadap Yusuf. Dia mendengar cerita dari Yusuf, apa yang Yusuf terima dari Tuhan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Jadi kita lihat saudara-saudara Yusuf, apa yang dia dengar membuat dia panas hati, dia benci. Kita tahu kisah ini bukan, Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual dan seterusnya. Kita lihat juga Kain terhadap Habil. Waktu Kain persembahannya tidak didengar, dia melihat Habil kok didengar, dia tahu, dia melihat, dia dengar, dia tidak terima. Jadi ada hal-hal yang seperti ini yang digulirkan kepada kita. Apakah kita bisa punya filter waktu kita mendengar tentang orang lain atau justru tentang diri kita? Waktu Esau melihat Yakub, dia benci luar biasa. Hak kesulungannya sudah dirampas. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Ya, lukiskan kita di telapak tangannya. Kita biji matanya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita ada di telapak tangan Tuhan. Jangan takut. Lalu kita bertanya, siapa yang melatih kita? Manusia terbatas. Yang melatih kita adalah Tuhan. Tuhan akan melatih seseorang yang mau belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan baik. Supaya apa? Supaya mengerti maksudnya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita tidak balas jahat dengan jahat. Orang kan mendengar sesuatu, apalagi tentang dirinya. Lalu dia merasa, awas ya. Dia mau balas jahat dengan jahat. Tuhan mengajar, jangan balas jahat dengan jahat. Kalau salah satu pipimu ditampar, berikan pipi yang lain. Apa Tuhan ingin kita ditampar dua pipi kita? Tidak. Berikan perasaanmu, lepaskan itu. Jangan balas jahat dengan jahat. Saudara. Kalau kita mendengar sesuatu, kita pasti, saudara, kalau mau memperhatikan firman, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu yang saudara dengar, tapi apakah saudara punya filter untuk mengerti rencana Tuhan? Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Apakah kita pernah tersakiti, lalu kita mau, awas ya, balas jahat dengan jahat. Kok enggak dia saja ya? Dia yang jahat sama aku, kok enggak dia saja ya? Yang alami itu. Pasti ada secara manusiawi. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, kita mau dengar suara Tuhan, amin. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau dengar suara Dia. Karena itu Tuhan perlu mengoperasi. Kita baca Mazmur 40 ayat 7b berkata begini. Mazmur 40 ayat yang ke-7b. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Jadi telinga ini perlu dibuka. Bukan berarti kita tidak bisa mendengar, enggak.
secara rohani Tuhan mampu. Tuhan yang membuat telinga kepada kita untuk mendengar. Nah, kata membuka ini dalam bahasa Ibrani ditulis karah. Karah. Itu artinya saya bisa melihat open by boring on or digging. Jadi itu untuk dibuka dengan cara dibor atau digali, ya pasti sakit ya. Dan memang untuk kita bisa memiliki telinga yang peka, yang sesuai dengan firman Allah, tidak balas jahat dengan jahat, memberikan pengampunan dan sebagainya, pasti sakit secara daging, pasti. Kalau kita membuka Galatia pasal 5, di situ ada satu daftar perbuatan daging. Kita lihat ada perseteruan, ada perselisihan, ada amarah, ada kedengkian, ada iri hati, dan sebagainya. Daging sakit. Tuhan bilang kasih musuhmu. Daging bilang kok enak? Kan dia yang sudah menyakiti aku. Apakah engkau pernah tersakiti? Apakah kita pernah tersakiti lalu sampai hari ini kita punya pengertian awas ya satu kali. Apalagi kalau sampai berdoa Tuhan, biarlah dia. Tuhan tidak akan mungkin dengar dengan permohonan daging. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau hidup memuliakan Engkau. Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Daging bilang biar tahu rasa dia. Biar tahu dia. Apakah kita pernah berkata seperti itu? Orang yang tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengasihi dan mengampuni, sebenarnya telinganya sedang sakit. Telinganya sedang sakit. Pasti dalam pengertian sakit secara rohani. Dan itu sama seperti orang itu belum selesai dengan dirinya. Apa maksudnya? Kalau orang tidak bisa mengampuni, orang itu belum selesai dengan dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya membuat dia tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau engkau tersakiti, engkau mengampuni, urusan dia dengan Tuhan. Tuhan itu berkata kita biji matanya dan kita ini ada di telapak tangannya. Apa Tuhan biarkan orang yang menyerah kepada Tuhan? Tidak. Jadi kalau belum selesai dengan dirinya itu belum serah total. Penyerahannya belum total. Jadi orang yang pikirannya kotor, orang yang perkataannya menyakiti, orang yang perbuatannya menyakiti orang lain, itu telinga rohaninya sedang sakit. Orang bisa sebut dia troublemaker, pembuat keonaran. Sering kan orang berkata, laki-laki dia. Kalau dia datang, dia lagi. Kita tidak mau orang berkata begitu sama kita. Nah kalau tidak mau kita harus dengar apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu tidak heran perjalanan kekristenannya ya sempoyongan. Tidak bisa jalan tegak, kadang membungkuk, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Menurut maunya sendiri. Sekali lagi karena itu perlu dilatih, perlu pelatihan. Dan pelatihan itu tidak instan. Bukan seperti mie instan, buka, tuang, kasih air panas 3 menit, jadi makan. Pelatihan Tuhan tidak instan. Bukan seperti mie, bukan. Jasmani beda dengan rohani. Jadi perlu dilatih, terus perlu dilatih. Perlu dibentuk, terus dibentuk setiap hari. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau usia Tuhan beri sama aku sampai hari ini, aku mau terus layani Engkau, bentuk aku Tuhan, bentuk aku. Jadi tiap hari kita perlu dibentuk oleh firman Tuhan, karena iblis tidak tinggal diam, tiap hari dia keliling. Untuk membuat anak-anak Tuhan lemah imannya. Jadi Tuhan yang membentuk kualitas telinga rohani kita. Kita semua tahu Tuhan yang menanamkan telinga. Dalam Mazmur 94 ayat 9b, 9a maksudnya. 9a. Dia Tuhan yang menanamkan telinga. Jadi Tuhan yang membuat telinga ini. Membentuk telinga kita ini Tuhan. Untuk apa? Pertama untuk mendengar. Pasti mendengar baik hal jasmani juga hal rohani. Nah kadang hal-hal jasmani ini membuat perasaan kita tersakiti. Lalu katakan telinga kita panas.
Tapi sebenarnya Tuhan ingin supaya kita mendengar yang baik. Dan yang kedua, telinga ini kalau normal dia menjaga keseimbangan tubuh. Karena dia bisa mendengar. Kalau orang sudah telinganya sakit dan ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang ada sesuatu di telinganya yang tidak, maksudnya ada sesuatu sakit di telinganya. Dia kadang-kadang jalannya bisa sempoyongan, tidak bisa imbang. Begitu juga dengan orang yang sakit telinga rohaninya. Pasti jalannya sempoyongan. Jalan rohaninya pasti sempoyongan. Pasti tidak menurut firman, kadang-kadang menurut maunya sendiri. Karena telinganya tidak sehat. Kalau kita melihat bahwa mendengar, telinga ini satu organ tubuh yang sangat penting dan sensitif. Karena orang mendengar sesuatu, dia bukan mau mendengar sesuatu, tapi dia mendengar sesuatu, dia tidak bisa punya filter, jadilah pertengkaran, sensitif. Telinga juga kalau tidak bisa mendengar dengan baik, dia bisa salah pengertian. Misalnya ada dua orang yang sedang ngobrol di teras rumah. Sedang ngobrol di teras rumah. Lalu temannya yang punya rumah bilang begini, yuk kita masuk ya. Kita masuk, sudah waktunya mari kita makan sama-sama. Temannya bilang begini, enggak coba lihat, enggak hujan kok, masih terang, enggak hujan. Diajak makan bersama-sama, jawabnya enggak hujan, terang. Nah akhirnya dia kehilangan kesempatan makan bersama-sama dengan temannya. Begitu juga kalau kita salah mendengar suara Tuhan, kita kehilangan kesempatan untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Jadi tujuan Tuhan supaya kita punya telinga, supaya kita bisa mendengar. Mendengar suara Tuhan, kita buka Mazmur 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Supaya mendengar apa? Kita memang bisa mendengar hal jasmani, tapi Tuhan juga ingin kita mendengar yang rohani. Kalau kita mendengar yang rohani, maka apapun yang kita dengar secara jasmani, kita mau dengar apa? Pasti kita mau dengar yang menguatkan diri kita, yang membuat kita bahagia. Ada kan orang yang mendengar sesuatu, lalu timbul dalam hati panas, dia tidak bahagia. Coba kita buka Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagia. Jadi Tuhan jelas memberikan kebahagiaan kalau kita punya telinga bisa mendengar sesuatu yang benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan bentuk kita, lalu Tuhan tanamkan telinga untuk mendengar yang baik, mendengar suara Tuhan. Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mendengar suara Tuhan dan membukakan hati kita? Maka dia akan masuk dan dia bersama-sama dengan kita. Masuk di hati kita. Jadi apapun yang kita dengar, kita tetap akan berbahagia. Kalau Yesus masuk dalam hati kita dan makan bersama-sama dengan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang makan pasti kenyang. Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Kalau engkau buka pintu hatimu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Makan. Makan apa? Makan firman dan engkau pasti kenyang. Orang yang kenyang dengan firman, dia tidak akan tergoyahkan apapun yang dia dengar. Karena dia mau mendengar. Bukan dia apa yang dia dengar. Tapi dia mau mendengar. Sesuatu yang tidak baik, dia punya filter. Sesuatu yang baik, membukakan hatinya. Dan dia makin bertumbuh. Jadi belajar mendengar firman, maksudnya memiliki kepekaan telinga rohani untuk mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu beda. Kalau kita bisa mendengar suara orang lain, pasti kita memiliki telinga yang sehat, kita rawat. Rawat telinga kita. Begitu juga dengan telinga rohani, untuk mendengar suara Tuhan, punya filter ya kita harus merawat. Merawatnya dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Supaya kita sehat rohani kita.
Sekali lagi itu perlu pelatihan, perlu dilatih. Dan kita tahu siapa yang melatih? Tuhan. Mari kita lihat orang yang dilatih telinganya oleh Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 4-5. Kita lihat Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dia bilang begini. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Jadi kita lihat, Samuel ini sama orang tuanya dititipkan ke Imam Eli. Imam, seorang imam pada zaman dulu. Dididik secara rohani. Suatu waktu Tuhan panggil, karena dia kenal Samuel. Samuel, Samuel. Samuel tidak tahu kalau itu yang manggil Tuhan. Tapi dia mendengar ada suara yang memanggil dia. Dia lari kepada Imam Eli, kepada yang mengasuhnya. Tapi Imam Eli berkata, aku enggak manggil. Baliklah tidur. Jadi kita melihat Tuhan panggil Samuel, tapi Samuel pikir Imam Eli yang panggil dia. Karena itu dia datang kepada Imam Eli. Ini yang disebut dilatih oleh Tuhan. Ini yang disebut dilatih oleh Tuhan. Dan itu tidak instan. Karena awalnya Samuel belum peka dengan suara Tuhan. Dia lari dia datang kepada Imam Eli. Nah, semua orang pasti alami fase ini, pasti alami. Belum punya kepekaan telinga. Bukan Samuel tidak percaya Tuhan, tidak. Dia taat, dia percaya Tuhan, dia ada di dalam pengawasan seorang imam yang bernama Imam Eli. Dia percaya, tapi kita melihat Samuel belum peka dan Tuhan latih dia. Samuel percaya kepada Tuhan, kalau sudah baca ayat 1 dikatakan begini, Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Itu berarti dia percaya Tuhan. Di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi yang pertama, Samuel masih muda. Yang kedua, Samuel belajar melayani Tuhan. Nah begitu juga, orang yang rohaninya masih muda. Atau katakan jiwa baru. Orang baru percaya Tuhan, dia baru belajar firman Tuhan. Maka Tuhan maklum. Tuhan mengerti seseorang yang baru percaya Tuhan, belum lama bertobat, Tuhan pasti maklum. Tapi kalau anak Tuhan sudah percaya Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun percaya Tuhan, tapi rohaninya tidak bertumbuh, Tuhan tidak mau itu. Ini yang disebut tidak punya kepekaan rohani. Atau kerdil, tidak tumbuh. Tidak bertumbuh rohaninya, dan Tuhan tidak mau itu. Tidak tahu untuk apa dia diselamatkan. Orang yang seperti ini tidak tahu untuk apa dia diselamatkan. Dia harus berbuat apa dia tidak mengerti. Ini namanya Kristen tanpa pertobatan. Nah kita kembali kepada Samuel. Apakah Samuel yang masih muda ini terus muda? Tidak. Pasti dia secara jasmani dia semakin dewasa. Begitu juga secara rohani. Akhirnya kita lihat Samuel dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Grafik rohaninya naik. Bagaimana dengan grafik kita? Persoalan-persoalan kita dengar tiap hari, grafik kita naik atau justru turun. Ayat 19 berkata begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Firman Tuhan yang masuk tidak pernah gugur. Tapi ada anak Tuhan, kadang firman masuk, kadang firman dia keluarkan. Kadang firman masuk, dia keluarkan. Karena apa? Karena persoalan. Dia balas jahat dengan jahat, dia tidak terima, dia keluarkan firman. Tapi kita lihat Samuel, semakin hari semakin memperkenan Tuhan. Dan tidak dibiarkan firman-Nya gugur. Jadi orang harus punya kepekaan rohani, baru dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan pakai orang yang tidak mau peka dengan Tuhan. Alkitab menjelaskan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang punya kepekaan rohani, yang taat, yang tunduk akan firman Tuhan. Pasti dipakai oleh Tuhan. Bukan memakai diri, beda. Dipakai oleh Tuhan. Kembali kepada Samuel kita lihat dalam pasal 7 ayat 15. 1 Samuel pasal 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel
seumur hidupnya. Atas orang Israel. Ini orang Israel adalah miliknya Tuhan. Umatnya Tuhan. Tuhan bilang umatku. Tapi Tuhan taruh Samuel sebagai hakim atas umat Israel. Seumur hidupnya. Bukankah karena Tuhan? Tidak mungkin kalau Tuhan tidak berkenan kepada Samuel, dia dipakai seumur hidup. Tidak mungkin. Maka dia diangkat sebagai nabi, Kisah 13 ayat 20b. Kisah 13 ayat 20b. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Dia hakim, dia nabi. Dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, rohani kita jangan stagnan. Apalagi mundur. Walaupun kita dengar suara orang-orang yang sumbang terhadap orang lain maupun terhadap kita. Jangan membuat kita mundur. Jangan terpengaruh. Jadi rohani itu harus naik. Samuel peka. Samuel peka. Sampai kalau kita membaca Yeremia 15 ayat 1a berkata begini. Yeremia 15 ayat 1a. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Samuel. Musa ini satu tokoh yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Karena Musa dipakai Tuhan keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Samuel jadi hakim seumur hidup, dia nabi. Dan firman Allah katakan, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Jadi Samuel hidupnya memperkenan Tuhan. Tuhan kenal Samuel. Nah bagaimana dengan kita? Pasti kita berkata, aku kenal Tuhan, aku percaya Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu. Dia berkata, aku percaya Tuhan, aku kenal Tuhan, Tuhan pasti kenal aku. Kalau kita baca Matius 7 ayat 21, belum tentu. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita mau sampai kepada kekekalan, jadilah pelaku firman. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau jadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak mengenal suara Bapa? Harus kenal. Untuk mengenal suara Bapa harus sering dengar suara Bapa. Firman-Nya ini suara Bapa. Harus memiliki kepekaan rohani. Tuhan bilang domba itu kenal suara gembalanya. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kita melihat seorang gembala, dia kenal dombanya. Bukan cuma kenal namanya, kenal sifatnya, kenal perangainya. Kenal wataknya. Tapi Tuhan bilang, aku kenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Kalau kita berkata mengenal Tuhan, kita harus tahu hatinya Tuhan. Dan Tuhan tahu hatinya kita. Jadi mengenal suara Tuhan itu sekali lagi perlu diasah. Perlu diasah. Tadi kita melihat waktu Samuel berkata, Bapa memanggil aku. Sampai 3 kali lalu taulah Imam Eli. Oh Tuhan. Tuhan pasti yang berkata kepada Samuel. Seorang imam, kita tahu Eli. Kalau dia jadi imam, dipilih Tuhan, pasti dia sebenarnya punya kepekaan. Jadi kita, oh itu Tuhan yang bilang. Baca ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, kita sekarang lihat, pertama kali Samuel dipanggil, dia lari ke Imam Eli. 2 kali lari ke Imam Eli. Sampai 3 kali lalu Imam Eli berkata, oh ini Tuhan. Kita baca ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat ini menjelaskan ketaatan Samuel terhadap Imam Eli. Dengar-dengarnya Samuel terhadap Imam Eli. Imam Eli tahu, ini pasti Tuhan. Samuel, kalau engkau dengar suara lagi, jangan lari kepadaku. Bilang, Tuhan, aku siap mendengar. Jadi saudara lihat ayat ini menjelaskan ketundukan, ketaatan Samuel kepada Imam Eli. Ketaatan domba terhadap gembalanya. Ketaatan domba terhadap gembalanya. Sebab dilatih kepekaan rohani. Orang yang mengerti dia akan tidak cuma mendengar, tapi dia mau mendengar. Tapi dia mau mendengar itu pasti mendengar yang baik. Membangun imannya, mengkuatkan imannya. Dia punya filter. Kalau Tuhan panggil, dalam pengertian suara Tuhan kadang berseberangan dengan logika. Jadi kalau seandainya berkali-kali dipanggil lalu dia bilang, oh ini pasti Imam Eli. Lalu sekarang dia dengar suara Tuhan, lalu dia bilang, ya Tuhan, aku sedia mendengar, berfirmanlah kepadaku. Dia beralih kepada Tuhan. Apa dia tinggalkan Imam Eli? Tidak. Dia tidak bilang, Imam Eli kan manusia. Buat apa aku dengar sama dia? Untuk Samuel bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan pakai pelatihan melalui Imam Eli. Jemaat lokal tidak bisa dilepaskan dari penggembalaan. Tidak bisa. Orang kan punya filter karena dia mau memuliakan Tuhan. Bukan mengkultus individukan gembala. Tidak. Hormati baik, tapi kultuskan Tuhan. Dia adalah nomor satu dalam hidup kita. Dia segala-galanya. Dia yang menyelamatkan saudara dan menyelamatkan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia segala-galanya. Dia pakai Eli mendidik Samuel. Kalau seandainya Samuel tidak taat, buat apa aku dengar Imam Eli? Dia tidak jadi hakim. Dia tidak jadi, sebab Tuhan tidak mau pakai orang yang tidak taat. Orang bisa memakai diri belum tentu dipakai oleh Tuhan. Jadi kita melihat dasar pelayanan Samuel. Samuel mulai mendengar suara Tuhan karena dia mau dilatih kepekaan telinganya oleh Imam Eli. Ini yang disebut sekolah ketaatan. Nah begitu juga dengan setiap kita orang-orang percaya. Kita mau tunduk dan belajar peka dengan suara Tuhan. Dari awal Tuhan mengasah Samuel telinga rohaninya. Sampai akhirnya Samuel menjadi seorang nabi, menjadi hakim. Bahkan kita melihat Daud pun dilatih, diasah oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang raja menggantikan Saul. Samuel tetap jaga hati. Siapapun dia mengerti. Sudah tahu maksudnya bukan. Samuel lahir karena Tuhan cinta orang tuanya. Dan cinta dia. Ibunya mandul. Tapi kemudian dia dilahirkan. Karena Tuhan. Lalu dia berada di tempat pengasahan Imam Eli. Dia tahu, tanpa Imam Eli, aku tidak ada di sini. Tanpa orang tuaku, aku tidak ada di sini. Nah sekarang Tuhan bicara, dia tahu dia menjadi hakim, menjadi nabi tanpa Tuhan. Tapi siapa yang membuat dia untuk mau mendengar suara Tuhan? Pasti Tuhan pakai orang lain. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk bicara kepada kita. Jadi sudah lihat bahwa Samuel melantik Daud menggantikan Saul itu bukan cuma asal. Kita baca ayat 6-7 dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya,
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan ini tahu. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dia melihat hati saudara dan saya. Dia melihat kita. Waktu Tuhan utus Samuel untuk melantik salah satu anak dari Isai. Awalnya Samuel lihat Eliab, tinggi besar. Nah ini pasti yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang bukan. Lalu dia melihat Abinadab, Tuhan bilang bukan. Karena dia lihat postur tubuh, lihat sesuatu yang di luar. Sampai Syama Tuhan bilang bukan. Lalu Samuel bilang, apa ini anakmu? Sebab dia tahu Tuhan pasti akan mengurapi salah satu. Tuhan pasti tidak salah, dia juga tidak salah dengar sebab dia sudah belajar diasah oleh Tuhan. Lalu Isai bilang, ada satu yang sedang mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Dan Tuhan urapi Daud melalui Samuel. Sekali lagi, Samuel ada di Imam Eli. Orang tuanya mempercayakan kepada Imam Eli. Samuel bisa mendengar suara Tuhan karena Imam Eli mengatakan, bilang sama Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Dia ada di tempat pengembalaan 2-3 ekor kambing domba. Gembala domba. Tapi masuk ke dalam istana menjadi gembala umat Tuhan. Bukankah Tuhan ajaib? Siapa dulu kita? Siapa kita? Dulu kita ini siapa? Kalau kita sampai hari ini kita ada, kita sampai hari ini kita apa yang kita ada karena Tuhan. Jadi sudah lihat kepekaan mendengar membuat Samuel bertindak dengan tepat. Tuhan mau kita belajar dengan kepekaan rohani kita. Sebab itu menentukan langkah iman kita, menentukan. Orang yang peka pasti berjalan lurus. Samuel mendengar dengan tepat dan bertindak dengan tepat. Sehingga Samuel tidak ikuti kemauan Isai. Ada banyak orang ikuti kemauan manusia. Sebab dia pikir, oh dia ini. Tapi Samuel karena selalu diasah oleh Tuhan. Dia tidak ikuti kemauan Isai. Isai tunjukkan anak-anak yang lain dari Syama, Eliab dan semua ditunjukkan. Tapi Daud tidak. Tidak ditunjukkan. Jadi Samuel tidak ikuti kemauan Isai. Dia berkata, apakah ada anakmu yang lain? Kita baca 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13a. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Samuel mendengar dan dia bertindak dengan tepat. Orang yang punya kepekaan telinga rohani akan bertindak dengan tepat. Bukan karena kemauannya sendiri. Bukan karena kebisaannya. Bukan karena dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Tapi bertindak karena Tuhan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita mau dengar suara Tuhan pagi hari ini. Dia akan bicara kepada kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia rindu kita punya kepekaan telinga. Itu membuat kita kuat. Kekuatan di hidup kita dapat di dalam firman-Nya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Itu yang membuat kita kuat. Kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Haleluya. Nyanyi dengan sungguh. Nyanyi dengan iman. Berserah kepada Tuhan. Tuhan robah, Tuhan tolong kita. Tuhan ganti persoalan itu dengan kemenangan. Tuhan tolong kita. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Amin. Mari semua nyanyikan pujian ini. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Semua dengan imanmu katakan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam
teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil Semua katakan ku percaya, bukan karena melihat, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. percaya. Percaya, Apa kau pagi hari ini percaya kebenaran firman? Firman-Nya tidak pernah berubah. Karena Yesus yang punya firman juga tidak pernah berubah. Kalau Dia berjanji pasti Dia genapi. Belajar punya telinga yang peka dengan suara Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus hidupnya memuliakan Tuhan. Terus kita nyanyikan, ku percaya bukan karena melihat. Ibu Gembala berdoa. Melihat sampai kau merasakan Dia dekat. Nyanyi terus, nyanyikan pujian ini di hadapan Dia. Percaya bukan karena melihat, namun karena terus katakan di hadapan Tuhan. Apapun yang kau dengar, kita percaya Tuhan adalah Allah yang luar biasa. bukan karena Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pagi hari ini kita diberkati dengan perkataan firman. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin sangat banyak kita berjalan dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak hati kita. Tetapi Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan sekedar punya ide, memiliki identitas, memiliki sebutan sebagai orang percaya, sebutan orang Kristen. Tetapi mari sesuai dengan kehendak Tuhan, biar kita berjalan dengan iman kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Belajar mendengar perkataan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan. Hormat bagi Ku percaya Haleluya, haleluya. Haleluya, Firman-Mu berkuasa bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami berikan tanah hati kami. Mungkin di hadapan Engkau tanah hati kami masih keras. Mungkin di hadapan Engkau tanah hati kami masih memiliki sesuatu yang membuntu pendengaran iman kami ya Bapa. Kami
pagi hari ini kami bertemu dengan tangan penjunan, bertemu dengan seorang yang sangat mengasihi kami, bertemu dengan Tuhan yang punya karya-karya yang indah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu bagaikan bor pagi hari ini yang akan membuka telinga kami, yang akan mempertajamkan pendengaran kami, yang akan membuka segala sesuatu yang menyekatkan telinga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu mendengarkan pesan yang khusus secara pribadi. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang khusus secara pribadi bagi kami. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang khusus buat setiap kami, untuk membentuk kami, untuk menyatakan sesuatu rahasia buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dengan arahan firman yang kudus, yang akan menolong kami, yang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan akan jadi satu pribadi buat kami pagi hari ini dan untuk seterusnya. Sehingga kami tidak menjadi anak Tuhan yang berjalan dengan kekuatan sendiri, yang seolah berjalan tetapi memiliki tidak menentu. Tetapi pagi hari ini perjalanan kami adalah perjalanan yang pasti, dituntun dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berfirman, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara.